Halo guys, kembali lagi dengan saya Intan Badri. Di video kali ini saya akan membahas tentang audit pada sistem PDE. Yang pertama yang akan saya bahas adalah memahami komponen PDE. Yang kedua, mengetahui metode pengorganisasian data dengan metode PDE. Yang ketiga, mengetahui kelemahan dan kelebihan sistem PDE dibanding dengan sistem manual. Yang keempat, mengetahui pengendalian intern pada sistem PDE. Yang kelima, memahami penerapan standar pada sistem PDE. Komponen sistem PDE. Auditing dengan menggunakan sistem PDE, namun tetap dilaksanakan berdasarkan standar auditing. Meskipun demikian, metode khusus harus dilaksanakan untuk menerapkan konsep audit yang mendasar. Sistem PDE atau pemrosesan data elektronik atau EDP, Electronic Data Processing, adalah sistem pemrosesan data yang menggunakan teknologi telekomunikasi dan komputer. Sistem PDE merupakan salah satu pengembangan teknologi yang penting saat ini untuk dilakukan. 4 komponen sistem PDE. Yang pertama, perangkat keras, hardware komputer. Yang kedua, perangkat lunak, software komputer. Yang ketiga, metode pengorganisasian data. Dan yang keempat, metode pemrosesan data. Yang pertama, perangkat keras atau biasa disebut hardware komputer. Hardware komputer merupakan peralatan fisik yang digunakan dalam sistem PDE. Konfigurasi hardware berisi 5 komponen, yaitu Central Processing Unit, peralatan input, peralatan output, peralatan komunikasi komputer, dan secondary storage. Komponen hardware yang utama adalah CPU. CPU merupakan pusat komputer. CPU mempunyai fungsi sebagai penjelasan kegiatan aritmetika dan logika dan dapat mengendalikan seluruh kegiatan sistem PDE. CPU terdiri atas aritmetika, logis unit, internal storage unit. Yang kedua, perangkat lunak software komputer. Perangkat lunak komputer yang terkait dengan sistem PDE adalah sistem software dan application software. Perangkat lunak sistem ini melaksanakan fungsi umum yang harus ada agar komputer dapat beroperasi dan mengolah data sebagaimana mestinya. Perangkat lunak sistem dikelompokkan menjadi sistem operasi, program unit, impress, dan assemblers, sistem manajemen bisnis. Yang ketiga, metode pengorganisasian data. Metode pengorganisasian data merupakan cara bagaimana data diorganisasikan dalam file komputer. Ada 2 jenis metode pengorganisasian data yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, traditional file method dan database method. Yang pertama, traditional file method. Pada metode ini, master file dan file transaksi dipisahkan untuk setiap aplikasi akuntansi atau siklus akuntansi yang berbeda. Oleh karena itu, data dalam file hanya dapat diakses oleh satu program aplikasi yang dirancang untuk data tersebut. Hal ini mengakibatkan sering terjadinya duplikat data. Apabila 2 program aplikasi yang berbeda memerlukan data yang sama, maka 2 file yang sama harus dibuat. Kedua, database method. Database method merupakan metode organisasi data yang didasarkan pada kemampuan data dalam file untuk diakses langsung oleh berbagai program aplikasi. Metode pemrosesan ini ada 3 jenis metode pemrosesan data yang dapat digunakan, yaitu batch entry atau batch processing, online entry atau batch processing, online entry atau online processing. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan sistem PDE dibanding dengan sistem manual. Sistem PDE mempunyai beberapa kelebihan yang signifikan pada sistem manual. Meskipun demikian, metode pengolahan data dengan pengendalian intern PDE juga mempunyai beberapa kelemahan berkaitan erat dengan auditing, yaitu sistem PDE dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pemrosesan data daripada sistem manual. Sistem PDE dapat memberikan laporan akuntansi yang tepat waktu dan lebih efektif untuk pengawasan dan penelaahan operasi daripada sistem manual. Sistem PDE dapat mencegah kesalahan perhitungan dan penulisan data transaksi yang sering terjadi pada sistem manual. Pada sistem PDE ada fungsi pengendalian yang
dimasukkan secara boot up ke dalam komputer. 5. Kelemahan pada sistem PDE yaitu sistem PDE menghasilkan jejak bukti transaksi yang terbatas dibanding dengan sistem manual. Lebih sedikit bukti dokumen mengenai kinerja prosedur pengendalian pada sistem PDE pada sistem manual. Informasi dalam sistem PDE kurang visible atau sulit dilihat daripada sistem manual. Pengurangan campur tangan manusia dalam sistem PDE dapat mengakibatkan tersembunyinya kesalahan yang sebenarnya dapat diamati dalam sistem manual. Informasi sistem PDE lebih rawan terhadap kerusakan fisik dibanding dengan sistem manual. Berbagai informasi dapat terkonsentrasikan dalam sistem PDE sehingga mengurangi pemisahan tugas dan wewenang. Hal ini dapat berakibat sistem PDE lebih rentan dari sisi pengendalian dibanding dengan sistem manual. Pengendalian pengubahan sistem dalam sistem PDE lebih sulit diimplementasikan dan dikendalikan dari sistem manual. Pada sistem PDE lebih banyak organisasi yang dapat mengakses sistem daripada sistem manual. Hal ini memperbesar kemungkinan terjadinya manipulasi sebagai akibat modifikasi dan otoritas. Karena pengendalian intern pada sistem PDE, pengendalian sistem pada PDE mencakup prosedur manual dan prosedur yang dirancang dalam program komputer. Program pengendalian manual dan program komputer terdiri atas pengendalian umum, pengendalian aplikasi. Ada 4 jenis pengendalian umum dalam sistem PDE yaitu pengendalian organisasi dan operasi, pengendalian perencanaan sistem dan dokumentasi, pengendalian hardware dan software sistem, pengendalian akses untuk mencegah penggunaan peralatan PDE, file data, dan program komputer tanpa operasi. Penerapan standar auditing pada PDE. Standar umum pertama penyataan bahwa audit harus dilakukan oleh individu yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai sebagai auditor. Oleh karena itu, pengetahuan dan kemampuan auditor yang diperlukan tergantung pada kompleksitas PDE dan tanggung jawab auditor yang ditentukan standar umum. Pertama, menyatakan bahwa auditor harus merencanakan dengan baik, termasuk audit klien dengan sistem PDE. Berkaitan dengan ini, maka auditor harus mempertimbangkan hal-hal. Yang pertama, luas penggunaan komputer dalam sistem aplikasi operasi, kompleksitas operasi komputer klien, struktur organisasi klien, pemrosesan komputer, kesediaan data dalam hard copy dan komputer read back from, penggunaan teknik audit bergantung komputer untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan prosedur auditing. Kelima hal tersebut dinyatakan dengan jelas dalam SPAP 311 dalam paragraf 9. Metodologi untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan kedua. Standar pekerjaan lapangan kedua mengharuskan auditor untuk menghimpun struktur pengendalian intern klien. Metodologi yang digunakan dalam sistem PDE secara konseptual sama dengan sistem manual. Prosedur untuk penghimpunan pemahaman semakin ekstensif. Beda auditor menggunakan strategi audit dengan pendekatan lower of control risk. Auditor harus menghimpun pemahaman yang cukup untuk memahami kelompok transaksi, operasi entitas yang diproses dengan sistem PDE dan signifikan untuk laporan keuangan. Catatan akuntansi, dokumen pendukung, mechanical readable informasi dan akun khusus dalam proses keuangan yang terdapat dalam pemrosesan dan laporan sistem PDE. Bagaimana komputer digunakan untuk pemrosesan data, jenis salah saji potensial yang dapat terjadi. Menentukan risiko pengendalian. Proses penentuan risiko pengendalian dalam struktur pengendalian PDE sama dengan pengendalian sistem manual yang meliputi yang pertama, mengidentifikasi salah saji potensial yang mungkin terjadi untuk setiap aksesi. Yang kedua, mengidentifikasi prosedur pengendalian yang perlu untuk mencegah dan mendeteksi salah saji tersebut. Yang ketiga, melaksanakan pengujian pengendalian. Ada 2 cara yang dilakukan untuk pengujian pengendalian dalam sistem PDE, yaitu pengujian pengendalian dengan komputer auditing through the computer. Yang kedua, pengujian pengendalian tanpa komputer atau auditing along the complaint. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.